Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Rahasia dari Makna Bayangan Allah. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Penafsiran ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Di dalam ayat ini Syekh Abdul Qadir Jailani mentafsiri dalam ayat wa kuntum amwatan fahyakum, mentafsiri azharakum minal adami bimadil billihi alaikum. Yang jadi pertanyaan, apa maksudnya minal adami bimadil billihi? Dari tidak ada dengan bayang-bayang Allah gitu. Cukup sekian dua pertanyaan, mohon penjelasan dari Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebut bayang-bayang itu apa sih? Begini, kita mengatakan begini, kita ada nggak? Kita ini ada nggak? Di mana adanya? Di sini, di masjid apa ini? Baitur Rahman. Oke. Bumi ini planet keberapa? Matahari, Merkurius, kedua Venus, ketiga Matahari, keempat Mars, kelima Jupiter, terus Saturnus dan Uranus. Yang menjadi inti tata surya kita adalah matahari. Kalau kita ini keluar dari bumi, matahari kita ini, kalau kita nongkrongnya di matahari lain yang ada di galaksi Bima Sakti atau The Milky Way, itu hanya klip-klip matahari ini, bintang sedang, terlalu besar tidak, terlalu kecil juga tidak, terlalu terang juga tidak, terlalu redup juga tidak. Hanya sebesar pasir dari kejauhan. Buminya kelihatan enggak? Buminya kelihatan enggak? Kamunya di mana? Enggak kelihatan kok. Jadi sesungguhnya begini, kolong itu adanya di mana? Di bawah ranjang. Yang ada tuh kolongnya apa ranjangnya? Tapi manusia di alam dunia lebih fokus melihat kolong, ranjangnya nggak pernah kelihatan. Mau mana? Nyari kolong katanya sih, nyari kolong. Ketika ranjang itu diangkat, kolongnya kemana larinya? Kemana? Kolong ada nggak? Di mana? Kalau ranjang diambil, kolongnya kemana? Kemana hilangnya? Jadi yang ada kolong atau ranjang? Nah, yang ada itu ranjang, kolong itu akibat karena adanya ranjang. Jadi kita ini adalah kolong. Tapi jangan diterusin. Kata Buya Syakur, Allah itu seperti ranjang. Salah, itu bukan begitu maksudnya. Artinya wujudnya kita ini adalah nisbi. Adalah nisbi. Jadi sebetulnya mah nggak ada. Yang ada adalah Allah. Jadi kita ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir adalah bayang-bayang. Saya mau nanya, kemana kamu pergi selalu bayang-bayangmu mengikutimu, betul nggak? Tetapi ketika kamu masuk ke dalam ruangan gelap, bayang-bayangmu pergi, betul nggak? Kemana perginya? Sebabnya ada bayang-bayang karena ada lampu. Lampunya nggak ada, lampunya nggak ada. Jadi sesuatu ada karena adanya sesuatu yang sebetulnya dia tidak ada. Ada karena adanya sesuatu.
Wujuduna biwujudihi, adanya kita karena adanya Allah. Jadi yang hakikatan yang ada itu siapa? Paham? Kemudian wujud kita di alam dunia, umur alam semesta yang bermiliar tahun lamanya dan tak berpenghujung di ujungnya. Kita pernah lahir di dunia selama 80 tahun. 80 tahun di tengah-tengah masa yang berkepanjangan, you are nothing, nol gede kamu itu adanya. Paham nggak? Betul nggak? Sampai nanti kamu mati pun nggak ada yang nyari, nggak ada yang nangis. Malah banyak yang kaulan ya. Ada yang anjrem ke sungai, ada yang bikin bubur merah bukuk putih. Kenapa nggak dari dulu modarnya nih? Nah itu adalah bahwa keberadaan kita pun tidak pernah ada yang mengharapkan. Nah minimal wujud kita ini adalah hasanatuna, ya, solihatuna, kebaikan-kebaikan itu yang real ada. Ketika kita mati banyak yang mencari, banyak yang menangis, dan menjadi bahan cerita anak cucu kita bahwa Anda berarti pernah hadir di dunia ini. Kalau tidak, wujuduka ka'adamika, adamu sama dengan tidak adamu, malah diharapkan lebih baik kamu tidak ada di dunia ini. Gitu. Nah kita kembali persoalannya, udah pertanyaan udah selesai. Nah saya mengulas kembali bahwa pada akhirnya kalau yang ada hanya Allah, yang serba bisa hanya Allah, yang abadi hanya Allah. Kenapa kita tidak hanya bergantung kepada Allah saja? Kalau engkau bergantung kepada atasanmu, kapan-kapan atasanmu akan pergi. Betul nggak? Kalau kau bergantung kepada mertua, kapan-kapan mertuamu akan pergi. Yang akan tetap ada selamanya hanya Allah. Jadi terlalu bodoh Anda kalau bergantung bukan selain kepada Allah yang abadi itu.